jawaban sepengetahuan saya ya. Memang boleh. Kristen, ya. Saya orang Kristen. Cuman saya pengen ini, kalau Allah tiga itu, bahwa yang disebut Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu hanya tugasnya. Jadi kalau Allah Bapa itu sebagai pencipta, itu tugasnya ya. Terus Allah Putra, jadi gini, saya umpamakan aja sebagai Bapak ya, Bapak kamu. Ibu izin potong sedikit, maaf, boleh saya potong sedikit dulu ya. Sebelum Ibu umpamakan, Ibu ada dalilnya atau tidak apa yang mau Ibu jelaskan? Gini Bapak, karena saya bukan orang ahli ini dan saya pengikut Kristus, tapi hanya itu untuk sebagai pegangan saya bahwa saya. Iya. Maksud saya gini Bu. Izin ya Bu ya, sebelum Ibu melanjutkan narasinya, mohon maaf, ini kan ranah diskusi. Kami paham konsep teman-teman Kristen dari sekian banyak tentang denominasi dan konsep pengajaran Trinitas itu sudah banyak kami temukan narasi-narasi mereka. Kami paham itu. Ada ya, pokoknya banyak itu. Nah, jadi makanya saya sampaikan sebelum Ibu lebih jauh mau menjelaskan, apakah ada landasannya dari pengajaran Yesus? Itu dulu makanya saya tanya gitu. Bukan tentang sebuah dogma atau doktrin gitu. Terus terang saya untuk berdebat dengan itu tidak bisa. Cuman saya kok ini akhirnya kalau di yang namanya kayak gini ini kok perdebatan itu nggak membuat kedamaian gitu loh. Maksud saya biar mungkin yang ini ada beberapa orang mendengarkan biar tidak menghujat. Kadang baik-baik aja Bu, kita nggak apa-apa, santai. Kalau kita santai, baik-baik. Satu aja, cuman itu aja yang saya akan sampaikan gini. Kalau Bapak ini umpama ya, Bapak di rumah sebagai kepala keluarga, ya kan, disebut Bapak. Jadi istri dari suami dari istri Bapak dan Bapak dari anak Bapak. Satu, itu tugasnya Bapak di rumah. Kalau Bapak berangkat ke kantor itu Bapak mobil nyupir. Nah itu sebagai sopir, ya kan? Beda fungsinya kan, tugasnya berbeda. Nah kalau Bapak sampai di kantor, Bapak sebagai direktur, Bapak tugasnya beda lagi. Nah itu maksud berarti saya juga ya. Bapak tetap satu. Nah itu yang disebut Allah Tritunggal. Bukan dong, itu namanya satu orang, beda peran, bukan tiga. Ibu ini gimana sih? Itu konsep oneness Bu. Ibu maaf. Nah ini yang Ibu jelaskan itu orang oneness Bu, bukan Tritunggal. Iya. Iya tapi yang Ibu jelaskan itu konsep oneness, bukan Tritunggal. Oneness itu semuanya itu satu. Yang berfirman di perjanjian lama, yang bekerja, yang membasmi, itu juga Yesus. Yang turun ke muka bumi, ya Yesus juga. Bapak itu Yesus juga. Cuman beda-beda peran. Kalau yang Ibu jelaskan barusan itu tentang oneness, bukan Tritunggal. Ibu malah jadi nggak paham jadinya Tritunggal. Ya, sekarang yang Ibu jelaskan itu yang barusan, itu punya orang oneness yang tidak percaya konsep Tritunggal. Yang mereka setiap harinya berantem di TikTok antara Tritunggal dengan oneness. Gimana Ibu ini? Saya cuma kasih tahu aja gitu. Kalau satu orang tapi beda-beda peran gitu. Cuman ini kalau menurut saya, jadi saya selama ini menjadi orang Kristen itu pegangan saya. Jadi apapun kejadian, masalah, saya tetap berpegang pada Tuhan itu seperti itu. Jadi ya maaf kalau saya mungkin hanya sampai di situ aja. Cuman itu membuat hidup saya, agama saya membuat saya. Nah, itu aja. Maaf ya. Memang begitu Bu. Makanya tadi kan dijelaskan juga oleh saya, manusia itu ketika berada di dalam kesalahan, dia akan dibikin nyaman, dipandang indah setiap perbuatan yang bermaksiat kepada Sang Pencipta. Itulah tugasnya si penyesat. Contoh nih, ketika saya sampaikan Bu, Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Kata Yesus,
Saya tanya sama Ibu Titis, Ibu percaya nggak kalau Yesus itu menyembah Tuhan? Saya mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Tuhan Allah Bapa itu datang ke bumi menjelma menjadi manusia, itu memberi contoh kepada kita supaya kita menyembah kepada Allah Bapa. Tadi Bapak turun jadi ke bumi, yang di bumi nyembah kepada yang di langit. Ini gimana konsepnya jadinya? Konsepnya seperti ini. Ini saya pribadi ya, karena saya bukan ahli agama. Jadi bahwa Allah itu saya membayangkan gini, bahwa waktu itu manusia jatuh dosa, dia menyembah berhala, menyembah apa, dia turun menjelma menjadi manusia supaya manusia itu percaya kepada ada Allah gitu, di atas tuh ada Allah. Jadi dia nah seperti itu. Ya, makanya pengetahuan saya seperti itu. Karena memang ya itulah yang saya tahu. Tapi Ibu, tapi Ibu ini lucu. Ibu ini Tritunggal rasa Oneness namanya. Ya, jadi Ibu imannya Tritunggal, tapi penjelasannya selalu Oneness. Oke, kembali lagi yang saya sampaikan. Ya Pak ya. Ini makanya saya ngomong, ini agama itu yang penting. Bukan saya pribadi, orang mau nyebut apa nggak masalah. Yang penting di saat saya dalam percobaan, saya selalu mengingat Tuhan. Itu saja, supaya hidup saya masih tertata di agama, gitu loh. Iya, itu nggak masalah Bu. Itu pengalaman pribadi masing-masing, perjalanan spiritual masing-masing. Kami tidak akan mengganggu itu. Bahkan penyembah roh-roh, penyembah pohon beringin, penyembah Nyi Roro Kidul semua, mereka juga nyaman itu. Itu saya tidak akan mengganggu itu. Lagi-lagi ini tentang pengajaran dan yang diajarkannya tertulis. Pertanyaannya dalam sebuah diskusi, apakah yang kita paparkan sesuai dengan apa pengajar tersebut, yang ditulis, yang diimani sebagai kitab suci? Makanya tadi ketika saya bertanya kepada, atau gini aja deh sebelum saya lebih jauh, gini, Bu Titis, mohon maaf saya tanya, apakah Ibu percaya atau tidak kalau Yesus itu seorang hamba? Nah, saya mulai dari situ. Coba Bu. Seorang hamba maksudnya dia hamba Tuhan gitu. Hamba Tuhan, iya hamba Tuhan. Gitu ya? Iya hamba Tuhan. Hamba Tuhan, utusan Tuhan. Ibu percaya atau tidak? Kalau kami yang Muslim percaya. Kalau saya gini, Tuhan itu menjelma jadi manusia, apa sebutannya Bu? Kalau gitu apa, saya buka ya gitu. Datanya. Jadi, gini, dia menjelma, bahwa Bapak itu menjelma supaya manusia itu bisa bicara dengan saat itu bisa bicara dengan manusia, memberikan firman Ibu, itu kepada orang, mengenalkan firman bahwa ada Allah Bapa yang menciptakan. Ibu tahu nggak konsep menjelma itu konsep ajaran dewa-dewa? Anda sendiri yang menjelaskan loh. Iya, sekarang gini loh, ini kata-kata saya ini mungkin jangan di letterlah apa, Tuhan turun, istilahnya menjelma menjadi manusia karena memang dia lahir kan dari Maria itu, menjelma itu, padahal dia kan Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Apapun itu bahasanya, jangan bahasa menjadi kita berantem atau enggak. Nah ini makanya dari tadi saya minta dalil dari Ibu. Makanya saya berawal dari pertanyaan. Saya paham itu doktrin Kristen Bu. Saya paham itu orang-orang Kristen memang begitulah doktrinnya. Tuhan itu menjelma menjadi manusia karena dia akan menyelamatkan manusia. Itu doktrin iman Kristen. Nah, sementara kalau kita bahas tentang perubahan penjelmaan itu konsep pagan Yunani tentang dewa-dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu konsep pagan Yunani, di mana tertulis di dalam KVR Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Di situ dikatakan ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia.
Jadi tentang dewa ini bahasa Yunaninya theos. Theos ini adalah Tuhan atau dewa. Maka di dalam bahasa Anda yang disebut theos itu menjelma menjadi manusia. Itu konsep dewa-dewa Yunani. Dijelaskan juga oleh penafsirnya. Kan gitu. Itu penjelasannya ada. Nah, Anda tadi yang Kristen mengatakan Tuhan itu, Bapa itu telah turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Maka sepadanlah dengan itu pengajarannya. Nah, sekarang saya kembali kepada pengajaran Yesusnya. Mohon maaf, ketika Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Kata Yesus, dia mengatakan dan mengakui, kami menyembah. Coba saya tanya sama ibu, yang disembah oleh Yesus itu siapa? Ini kata Yesus loh. Kalau ibu mau dengar perkataan Yesus, yang disembah oleh Yesus itu siapa? Ini, ya Allah Bapa. Nah, berarti Yesus yang anak manusia menyembah Tuhannya, kan gitu? Dia menyembah itu memberi contoh kepada orang-orang. Yes. Orang itu menyembah kepada Allah Bapa. Yes, bukan kepada Yesus. Nah, sekarang gini. Iya, itu benar. Ya, itu betul. benar. Betul. Sekarang saya tahu bahwa contohlah aku ini loh, manusia menyembah ada Allah. Jangan menyembah pada pohon, ya kan? Nah, tapi kalau sekarang gini, saya meninggikan Yesus itu karena ya kayak seperti Bapak meninggikan Nabi Muhammad, ya kan? Boleh dong saya mengagungkan. Boleh mengagungkan Yesus. Ya, boleh. Yesus. Kami pun mengagungkan, Bu. Kami mengagungkan, tapi jangan sampai menuhankan. Kalau menuhankan itu berlebihan namanya, bukan pada porsinya. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kata Yesus, engkau akan mengasihi aku, dikasihi, dimuliakan, didengarkan pengajarannya, ikuti dia apa yang diajarkan. Begitu konteksnya, bukan dituhankan, bukan. Dituhankan itu bukan ucapan Yesus, apalagi disembah setiap hari Minggu ke gereja. Itu bukan ajaran Yesusnya. Ajaran Yesus itu Bapak, kalau saya pribadi ya, mungkin orang lain ini, bahwa kita itu Allah itu ya kita menyembahnya ya juga pada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus gitu loh. Karena ditambah tadi Yesus mencontohkan menyembah siapa, Bu? Ya, menyembah tadi Yesusnya. Terus kenapa Ibu? Jadi gini. Ya cukuplah ditinggikan, bukan dituhankan. Kan gitu. Sekarang gini, saya pribadi ya, kalau saya berdoa dalam nama Yesus, jadi karena saya mengenal itu dari Yesus sebagai manusia ya, sebagai yang saya bisa lihat itu karena pengorbanan dia, ya toh, dalam nama Yesus, amin istilahnya. Saya sebut nama Yesus seperti kalau Bapak mungkin kalau di Islam Nabi Muhammad ya, mengagungkan Nabi Muhammad, mencontoh dia. Nah, seperti saya juga ya saya mengagungkan Yesus itu gitu loh. Iya. Ya, gitu. Oke, saya ingin tahu dulu Bu Titis. Kalau Anda mengagungkan Yesus, ketika ada ayat bahwa Yesus itu mati dengan cara terkutuk digantung pada kayu salib, Ibu setuju atau tidak? Tidak, dia tidak terkutuk. Itu karena pengorbanan dia. Iya, makanya Ibu nggak setuju kan? Ibu nggak setuju kan? Tidak terkutuk karena sekarang gini. Gimana? Mungkin waktu itu zaman dulu ada dua kan. Ini percaya bahwa ini adalah Allah Bapa yang menjelma, yang lahir itu. Satunya nggak percaya. Ya toh, ini sama-sama mengutukkan istilahnya, yang pihak sana akan mengatakan terkutuk, tapi di sini di pihak sini dia enggak. Contohnya kayak ijazah palsu, satu mengutuk, satunya yakin. Nah itu tapi kan itu masing-masing dari kacamata mana dia menilainya, kan gitu. Nah, kalau kita buka misal gini, ini bukan saya, gitu kan? Bukan, justru saya tidak mau mengutuk dia, saya memuliakan tadi bilang. Oh iya. Saya bilang, iya. Nah, tapi masalahnya, ingat loh Bu, kata kunci dari saya tidak pernah mau mengatakan dia terkutuk. No, saya memuliakan.
ketika dipadankan dengan dia itu adalah utusan Tuhan, yang di Islam disebutnya Nabi Isa, umat Islam menjawab alaihi salam, kepadanya damai sejahtera, kepadanya keselamatan. Kalau kami mengutuk dia, hancur iman kami, Bu. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Kami diajarkan la nufariqu baina ahadim rusuli. Tidak ada perbedaan dari para utusan Tuhan itu. Kami taat, kami dengar, mereka mulia, tidak boleh dikutuk. Nah, cuman begini, ada sebuah ayat di dalam kitab Anda yang mengatakan begini, Bu. Ini suratnya Paulus ke Galatia. Di pasal ketiga, nomor 13, dia berkata begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ibu setuju dengan ayat ini? Yang terkutuk digantung di kayu salib. Saya mungkin itu yang satu, ada lagi kan yang disalibkan bukan hanya Yesus ya. Mungkin itu. Ini Kristus, ini disebutnya Kristus, Bu. Atau Kristus yang lain ini? Saya mungkin apa Kristusnya itu karena apa ya? Saya nggak tahu itu. Belum. Ya. Saya belum sampai ke situ ya. Kalau cuma saya mengimanin bahwa Yesus Kristus. Yesus Kristus telah membuat ini. Ini Yesus. Tapi ini Paulus yang punya narasi. Tadi kan Ibu Titi sudah bilang, oh nggak setuju saya kalau dia dikutuk. Nggak setuju kalau dia terkutuk. Nggak setuju Ibu kan. Nah, tapi ayatnya mengajarkan kalau Yesus itu mati dengan cara terkutuk, digantung pada kayu salib. Jadi kalau orang yang tidak setuju Yesus mati terkutuk, digantung pada kayu salib, itu pikirannya Islami. Tapi kalau dia percaya Yesus mati dikutuk di kayu salib, itulah pikiran Kristen. Sebagaimana pengajaran Paulus. Ini bukan kata saya. Ini kata Paulus. Anda Kristen harus terima kalau Yesus itu mati terkutuk digantung pada kayu salib. Atau kecuali Anda imani, di sini maksudnya Kristus yang lain. Karena memang Yesus sebelum dia terangkat ke langit, dia berkata, sebab Mesias palsu, berarti Kristus palsu, akan datang. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, maksudnya mungkin yang terkutuk itu adalah Kristus palsu. Gitu. Ya mungkin, karena kan nanti ada akhir zaman ada antikris yang artinya benar. Yang mati digantung di kayu salib itu adalah Kristus yang palsu, bukan yang asli. Yang aslinya selamat terangkat ke langit, tidak dikutuk dia. Terima kasih atas kejujurannya Ibu, luar biasa. Iya, yang selama ini diimani oleh teman-teman, Yesus mati digantung di kayu salib terkutuk itu, memang itu Kristus yang palsu. Bukan Kristus yang menjadi utusan Tuhan untuk Bani Israel. Karena konsekuensinya di situ adalah dia yang mati dengan cara terkutuk, digantung di kayu salib. Memang Ibu pun setuju. Yang terkutuk itu adalah yang palsu. Yang asli itu nggak mungkin. Penggantinya ini, yang palsunya ini, yang KW-nya ini yang terkutuk. Yang aslinya nggak mungkin dikutuk. Makanya Al-Quran mengabarkan ketika orang-orang berkata bahwa wa qaulihim inna qatalal masih Isa ibn Maryam. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Apa dia katakan? Al-Quran menyampaikan, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Karena yang dibunuh dan salib itu terkutuk. Tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka. Yang terkutuk itu. Di sini ternyata dinamainya sebagai Kristus. Yang mati terkutuk itu. Yang digantung pada kayu salib. Benar kata Al-Quran. Dia itu orang yang baik, yang soleh, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Termasuk hamba yang dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin dia dikutuk oleh Tuhan. Maka yang terkutuk atau yang dikutuk di kayu salib itu pasti bukan hamba Tuhan yang soleh, tetapi pelaku kejahatan. Ibu sudah jujur, terima kasih.
Ya maaf Pak, saya memang nggak ahli ya untuk Alkitab. Bapak malah ahli untuk hafal ayat-ayat yang di Alkitab. Kalau saya terus terang memang bukan orang yang taat baca tiap hari, yang hanya kebetulan tadi saya kok bangun tidur ini mendengarkan ini kok, oh ini mungkin pengetahuannya ya. Kalau saya pribadi itu sebagai pegangan. Terus terang memang keluarga saya semua juga muslim Pak. Jadi kalau orang zaman dulu bapak saya itu kan kalau orang di daerah Jawa Tengah terus terang ya mungkin Islamnya masih KTP, kecuali kalau Jawa Barat yang orang Serang jadi, atau orang begitu jadi Bu ya. Kalau ajaran di Islam tadi dikatakan jangankan mengatakan maaf ya ini saya maaf Ibu ya, ketika saya tidak mau Ibu membuka pribadi Ibu di sini karena dikonsumsi banyak orang, jadi saya izin potong. Oh iya. Gitu ya. Maaf saya baru kali ini jadi kadang nggak sadar. Iya. Jadi ketika kita melihat makanya pengajaran Islam, di dalam Islam tadi saya sampaikan tilkar rusul fadlna ba'duhum ba'du, itulah para utusan Tuhan, utusan Allah. Mereka itu diberikan keutamaannya masing-masing. Dan ajaran Islam wajib memuliakan para utusan Tuhan itu adalah orang yang benar, yang mulia, yang terkemuka dan baik dan seterusnya. Tidak boleh mengimani, tidak boleh mengatakan dia itu orang yang jahat, orang yang cacat, apalagi dikatakan sebagai terkutuk. Itu nggak boleh. Itu dalam Islam harus diimani para utusan Tuhan itu seperti itu. Makanya ketika menyebut nama Nabi Isa, dia itu kedamaian, keselamatan buat beliau. Itulah yang saya bilang. Jadi ketika dia berkata Yesus, nih misal nih dia itu pernah ya menubuatkan sebuah kalimat begini Bu. Ini tadi kan ajaran oknum lain yang bernama Paulus, dia mengatasnamakan. Tapi kata Yesus apa? Ini saya mohon maaf ya. Ini kalau kata Yesusnya, dia katakan di dalam Yohanes 16 nomor 14, ini pengajarannya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi yang datang nanti ajaran itu tentang roh kebenaran, tentang pengajaran yang baru nanti, ciri-cirinya akan memuliakan Yesus. Kata Yesus. Ciri-cirinya kata Yesus, pengajar nanti, roh kebenaran nanti, pengajar yang benar nanti, dia itu akan mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan disampaikannya kepadamu, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan berikutnya dikatakan apa? Ia akan memuliakan aku. Setelah pengajaran Yesus, pengajar yang lain ketika nanti dia datang, ia akan memuliakan Yesus. Mohon maaf saya bertanya. Ketika ditanya kepada umat Islam, apakah umat Islam mengimani kalau dia mati terkutuk di kayu salib? Tidak. Itu sama saja menghinakan dan merendahkan. Apakah di dalam ajarannya Paulus tadi menghinakan Yesus, mengatakan Yesus mati terkutuk di kayu salib? Berdasarkan penulisannya, iya. Ibu pun sebagai orang yang punya hati nurani tidak mau mengutuk dia. Tapi ibu mengaku sebagai Kristen. Tapi faktanya kitabnya mencatat kalau Yesus itu sebagai yang terkutuk. Artinya ada yang salah di sini Bu. Ada yang salah. Ada yang keliru. Itu ajaran siapa? Dari mana itu sumbernya? Kenapa dikatakan kalau dia itu harus dikutuk di kayu salib? Itu yang perlu direnungkan. Padahal Yesus sendiri yang berkata akan memuliakan aku, bukan akan mengutuk aku. Gitu Bu. Ya. Iya. Ya mungkin itu dari udah nggak usah berdebat. Mungkin nggak usah debat. Paulus itu mengartikan dari terkutuk itu dari pihak yang menghujat dia, yang nggak suka. Bukan. Maaf, saya potong. Itu statement dia, bukan dari penghujatnya. Statementnya. Iya. Statement Paulusnya. Tapi dia dia ada di
apa sih posisinya mereka yang itu terkutuk itu untuk mereka yang pengajarannya itu, tapi ya aduh gimana ya. Ya udah nggak maksudnya gini, nggak usah iya. Sekarang kita nggak gini loh, maksudnya Ibu, iya, maksudnya gini Bu ya, maksudnya gini Bu, gini, memang secara akal sehat Ibu akan membantah, saya paham itu, tapi secara tertulisnya pengajaran Ibu dari Mr. Paulus, siap tidak siap, terima tidak terima, harus diakui datanya kalau Paulus menarasikan Yesus mati dengan cara terkutuk digantung pada kayu salib. Bukan orang lain yang mengatakan, Paulus. Bukan orang lain. Makanya saya bilang tadi itu. Oke, naluri akal sehat Ibu katakan bukan Yesus yang terkutuk, tapi iman Ibu yang landasannya pengajaran Paulus, Ibu harus imani. Gitu. Oh, saya maksudnya harus Yesus itu terkutuk gitu ya Pak ya, mengimanin gitu. Saya harus mengimani itu. Kecuali Ibu tolak pengajaran Paulusnya. Saya enggak, belum seperti itu. Istilahnya kalau Bapak saya harus apa ya? Gimana? Ngikutin Paulus yang mati terkutuk, ya udah enggak, saya enggak mau. Istilahnya saya bahwa Yesus itu karena dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, ya saya enggak saya akan sembahkan, kita tinggikan kan, seperti dengan Bapak itu meninggikan Nabi Muhammad, nggak salah. Nggak, jadi iya, itu paham itu Bu. Nggak, sekarang kembali lagi kepada yang tadi. Pernyataan Paulus itu, Ibu setuju atau tidak? Ya, saya nggak setuju. Ya, untuk memang kata itu, kecuali Paulus itu mengartikan yang terkutuk itu membuat bahasanya untuk yang lain itu loh, untuk dunia. Ya, itu dia Bu. Gitu loh. Nah, secara nurani ajaran Paulus itu nggak setuju, tapi secara de facto tertulis dia menyampaikan seperti itu. Apa hendak dikata? Ketika Anda sebagai seorang Kristen, mohon maaf Ibu ya, dan ini adalah kitab Galatia, itu adalah kitab Anda, tapi ditolak, lalu gimana jadinya? Berarti ada pengajaran yang melawan naluri Ibu sendiri, melawan akal sehat Ibu sendiri. Artinya itu bukan ajaran dari Yesus. Saya nggak melawan, cuman saya mengartikan gini. Oh, itu berarti sama seperti posisinya ini siapa, Paulus ini saat itu mengartikan orang-orang yang lain itu menganggap bahwa itu karena mati di sana itu, kalau mati di salib itu terkutuk. Nah, itu membahasakan mereka, tapi bukan untuk apa kita baca lagi bahwa Yesus itu terkutuk. Oh tidak, karena saya sudah mengerti sekarang ini, kita posisi sudah ada di sini. Kalau itu zaman apa kita baca dulu, lagi? Ya. Apa kita baca lagi biar enggak, udah cukup untuk pengertian kita saja. Jadi guncang nanti jadinya gini Pak. Setiap agama akan mencari kesalahan. Udahlah. Bukan. Bukan mencari kesalahan, Bu. Atau ini memang kesalahan? Atau memang ini sebuah kesalahan? Enggak. Kacamatanya beda. Kalau saya menganggap coba sekarang Ibu, sekarang silakan kacamatanya jelaskan di sini. Kacamata dari saya pribadi, Paulus itu mengatakan itu karena waktu itu, ya toh, kalau orang mati di salib itu terkutuk karena orang jahat yang di ini, ya toh. Contohnya siapa di sini kata Paulus? Ya, contohnya siapa? Yang siapa ya yang disalib itu, yang disalib? Enggak, yang ada namanya aja di sini nih. Oh, iya, itu Yesus Kristus, ya kan? Ya itulah saya bilang. Yang disalib itu karena jahat, ya kan? Dianggap jahat, sementara dia tidak jahat karena dia berarti ajaran ini salah kalau gitu. Ya. Berarti ini pengajaran yang salah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, bentar ya Pak Yohanes ya. Sabar Pak Yohanes. Saya mau menjelaskan. Sebentar Pak.
Sebentar Pak Yohanes, sebentar ya, biar jelaskan sama Bu di sini. Sebentar dulu ya. Nanti gantian Pak, sabar kok. Aman-aman. Itulah makanya aku bilang Bu Titis ya. Kalau Ibu tidak setuju dengan pernyataan Paulus ini, ya memang katakan saja ini salah. Kalau Ibu setuju, itulah iman Anda. Posisi Yesus mati di kayu salib, itu sama saja Anda sedang mengimani dia itu mati dengan cara terkutuk. Yang digantung di kayu salib. Ini kata Paulus. Ya, artinya gini Ustadz, Ibu Titis ini dia tidak mengakuin dan tidak sadar. Bahasa terkutuk itu bahasa negatif, tetapi masih dinilai positif, berarti berdasarkan doktrin Ibu Titis ini. Itu aja, ya kan? Jadi sulit kita menjelaskan kalau berdasarkan doktrin. Bagus kita kali ke Pak Yohanes saja langsung. Gimana Ustadz? Ya kan? Sulit kita. Kalau sudah bahasa terkutuk. Silakan. Kalau sudah bahasa terkutuk dinilai renungan. Ya, nggak apa-apa. Kalau Bu Titis ini bahasa terkutuk itu dianggapnya masih bahasa positif. Coba sebutkan yang namanya terkutuk itu bahasa nggak baik, tapi masih dinilai positif. Ya udah, itu berarti doktrin. Ya Bu Titis ya, mungkin. Tidak. Saya kalau terkutuk itu jelek. Ya udah. Iya. Coba saya yang bacain tadi, izin ya, saya yang bacain. Kurang gede. Kristus telah menebus kita dari baik hukum Taurat dengan jalan menjadi baik karena kita, sebab telah tertulis terbaiklah orang yang tergantung di kayu salib. Baik, terbaik, bukan terkutuk ya. Kukutuk kau menjadi batu, maling kundang. Kukutuk kau menjadi batu, kutuk kau menjadi iblis. Bahasa terkutuk itu bahasa nggak benar. Kenapa pula dinilai benar? Ya, mungkin Ibu Titis silahkan Ibu berdasarkan doktrin, semoga Ibu mendapat hidayah. Kita di sini nggak mungkin, yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran. Itu tinggal gimana Bu Titis menanggapinya ya. Kita nggak mau jadi berdasarkan doktrin di sini. Ya, Ibu Titis ya. Ya, Bu Dokter. Sehat selalu Bu Dokter. Ya. Silakan Pak Yohanes. Ini kalau keluar mau lompat Bu, lompat Bu. Silakan. Keluar. Ya, lompat, pijit. 1, 2, 3. Oke, silakan Pak Yohanes. Pak Yohanes. Monitor. Silakan, tadi apa yang mau ditanggapin? Silakan. Iya. Halo Bang. Ya, silakan sampaikan aja, Ustaz Alif. Silakan. Kedengaran nggak? Dengar. Lanjut. Oke. Jadi saya udah dengarkan tadi apa yang dibicarakan tadi. Sebenarnya kalau Anda itu belum paham tentang Bible, jangan dulu coba-coba menjelaskan Bible. Pak, Ustadz Alif ini guru para pendeta Pak, dia udah sangat paham. Jangan menjas di sini ya, bantah saja. Gini loh, Anda jangan menjas ya, mengklaim, bantah saja. Di mana narasi Ustadz Alif tadi by data, Anda bantah. Di mana salahnya? Jangan pula curhat itu nggak paham. Berikan kepemahaman sama kami, berikan pemahaman sama Ustadz Alif. Dah, itu aja. Nggak usah mengatakan gitu bos. Ditampilin lagi aja ayatnya. Tampilin lagi aja ayatnya. Iya. Ya, berikan aja pemahamannya. Ya, coba apa di mana tadi itu yang mengatakan seperti itu? Baca Pak. Baca yuk. Mana itu? Di material Pak, di material. Di apotek atau Tonggo Panglong Sumber Jaya. Mana? Coba jelaskan, bacakan. Aduh Maja, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jedar, silakan tanggapin. Oke, itu betul, terkutuk itu kan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu Bang, ya.
Nah, Anda harus kalau pahami gitu, kalau gitu berarti Yesus penjahat. Bukan dia penjahat. Dia nah, adalah itu Kristus Tuhan di situ namanya. Tuhan. Tunggu dulu saya jelaskan. Dia tergantung di kayu salib itu karena menebus dosa manusia, maka dia terkutuk. Kalau dia tidak mengambil kutuk itu, Anda dan saya itu yang terkutuk. Harusnya Anda yang digantung di situ dengan saya. Di kami itu ngapain? Iblis yang terkutuk, Pak, bukan manusia. Di kami itu iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang terkutuk itu setan. Justru di kitab Anda di situ yang terkutuk adalah Kristus. Tunggu dulu saya jelaskan. Berarti Kristus disetarakan dengan setan jadinya. Bukan seperti itu. Di situ Kristus disebutnya. Jadi jangan disalahgunakan itu ayat-ayat itu. Ya, jadi Kristus yang terkutuk itu dia menggantikan manusia yang berdosa itu. Harusnya manusia yang dikutuk. Karena jadinya Yesus itu, ya kan? Jadinya Yesus yang terkutuk kan? Ya, diambil alih oleh Tuhan Yesus. Ya, jadinya Yesus yang terkutuknya kan? Ya, supaya manusia tidak dikutuk dan diselamatkan mereka. Iya, jadi berdasarkan ajaran Paulus ini, Yesus ini dijadikan manusia yang terkutuk. Iya, karena kalau disalib itu, saya tambahin itu kan kutuk dia. Ya, iya, jadi berdasarkan ajaran Paulus ini menjadikan Yesus itu sebagai manusia yang terkutuk menggantikan orang lain. Itu dia hanya gambaran itu, Bang. Kok jadi gambaran sih? Iya. Jadi ingin